Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan hingga kini. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Karena berkat beliau saya dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, saya Raju Aprijaludin, NIM 18081050028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penyebab miskonsepsi yang sering dialami siswa pada materi operasi aljabar di SMP Negeri 2 Bekasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang 6 poin. Di antaranya yang pertama, latar belakang, yang kedua, masalah penelitian, yang ketiga, pertanyaan penelitian, yang keempat, tinjauan literatur, yang kelima, desain penelitian, serta yang keenam yaitu metode penelitian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menyatakan bahwa penjelasan, pemahaman, serta penerapan konsep termasuk dalam tujuan dari mata pelajaran. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika di dalamnya menegaskan pada konsep seperti yang diutarakan pendidikan pada tahun 2006. Menurut Gagne, dalam pembelajaran matematika ada dua objek yang dipelajari. Di antaranya objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung dalam matematika meliputi fakta, konsep, prinsip, serta keterampilan. Fakta merupakan ketetapan yang ada. Konsep merupakan klasifikasi objek-objek tertentu yang memiliki kesamaan berdasarkan sifat maupun nilai. Prinsip merupakan pernyataan-pernyataan atau teorema yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian atau aksioma. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan menerapkan konsep, fakta, dan prinsip yang sesuai sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Idealnya, pengetahuan matematika dasar yang dimiliki oleh siswa dapat mempermudah proses pembelajaran dan memperoleh hasil belajar matematika yang lebih baik. Namun, faktanya terkadang matematika dasar yang dimiliki membuat siswa semakin kesulitan dalam proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena miskonsepsi antara pengetahuan matematika dasar dengan pengetahuan matematika baru, khususnya pada materi operasi aljabar. Akibatnya, siswa menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran, khususnya memahami pengetahuan matematika baru pada materi operasi aljabar yang lebih kompleks. Salah satu cara untuk meminimalisir miskonsepsi matematika dalam pembelajaran operasi aljabar yaitu dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang sering dialami siswa serta menerapkan strategi yang tepat untuk diajarkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang masalah penelitian. Belum diketahui penyebab miskonsepsi yang sering dialami oleh siswa pada materi operasi aljabar serta cara untuk mengatasinya. Sedangkan pembahasan yang ketiga yaitu tentang pertanyaan penelitian. Apa saja penyebab miskonsepsi yang sering dialami oleh siswa pada materi operasi aljabar serta strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasinya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang tinjauan literatur, di mana dibagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama tinjauan konseptual, aspek yang kedua tinjauan teori, dan aspek yang ketiga yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, tinjauan konseptual. Penting bagi siswa untuk menghubungkan pengetahuan dasar yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Bahkan, pengetahuan dasar pula menjadi bagian yang harus dikuasai
terutama dalam pemahaman konsep, karena dapat membuat siswa menjadi lebih kritis dalam berpikir. Dalam mempelajari matematika, seringkali dihadapkan dengan berbagai macam rumus yang harus dipelajari. Tentunya membutuhkan pemahaman yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat sangat diperlukan, terutama dalam menghubungkan pengetahuan dasar dengan pengetahuan baru. Terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya matematika dalam kehidupan. Matematika memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berargumen, serta berhitung. Pemahaman konsep dalam matematika itu sangat penting. Namun, pada beberapa momen, pasti akan dijumpai ketika kita kesulitan dalam memahami konsep tersebut, sehingga membuat siswa berpikir menurut pemahamannya sendiri, tidak sadar bahwa sebenarnya ada pemahaman yang paling tepat dibandingkan dengan pemikiran tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman konsep yang tidak sesuai disebut dengan istilah miskonsepsi, seperti yang diutarakan Slapin pada tahun 2011. Beberapa ahli seperti A.Oskan pada tahun 2011, Holmes ITAL pada tahun 2013, Kirchberger pada tahun 2011, Luz pada tahun 2008, Suparno pada tahun 2013, Sutrisno pada tahun 2007, Yusmana pada tahun 2010 memaparkan definisi mengenai kecerdasan miskonsepsi. Ternyata definisi yang dipaparkan oleh para ahli tersebut secara umum yaitu suatu bagian kerangka konsep yang salah, tetapi dianggap benar oleh siswa sehingga terjadi kesalahan yang muncul secara berulang atau konsisten, maka disebut miskonsepsi. Siswa yang mengalami miskonsepsi dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya, bahkan kehidupan siswa nantinya. Beberapa ahli juga memaparkan definisi mengenai berpikir. Ternyata definisi yang dipaparkan oleh para ahli itu mengarahkan pada satu hal yang sama, yaitu berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk merespon hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis baik, maka dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Berpikir kritis seseorang juga dapat dilatih dengan pembelajaran matematika. Karena berpikir kritis sangat penting, maka berpikir kritis dijadikan salah tujuan dalam pendidikan, seperti yang diutarakan Weil pada tahun 2007 dan Murphy pada tahun 2006. Aspek yang kedua yaitu tinjauan teori. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menyatakan bahwa standar yang harus dimiliki siswa pada mata pelajaran matematika yaitu pemahaman konsep, penjelasan hubungan antar konsep, penararan serta penerapan konsep atau algoritma yang sesuai dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Guru harus lebih memperhatikan siswa dalam menyampaikan sebuah ilmu, agar ilmu yang diterima oleh siswa benar, tidak terjadi salah konsep. Karena jika guru melakukan kesalahan dalam menyampaikan konsep, maka yang terjadi selanjutnya adalah siswa mengalami miskonsepsi, dan tentunya kesalahan tersebut perlu dihindari. Pengetahuan dasar yang terindikasi miskonsepsi oleh pengetahuan sebelumnya, maka akan berpengaruh terhadap perpindahan pengetahuan baru, sehingga prosesnya menjadi terhambat. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan dapat menyebabkan siswa membuat kesalahan yang sama secara berkelanjutan selama pembelajaran, khususnya materi operasi aljabar. Beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi kesalahan siswa dalam memahami suatu konsep, diantaranya dari pemahaman siswa itu sendiri yang salah menafsirkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi siswa tersebut malu untuk bertanya, yang pada akhirnya membuat pemahaman sendiri mengenai suatu konsep. Yang kedua, bisa juga disebabkan oleh guru yang kurang persiapan dalam mengajar dan hanya menyampaikan materi secara simpel tetapi tidak mudah dipahami oleh siswanya. Yang ketiga, bisa juga dari bahan ajar seperti buku bacaan. Kadang ada kesalahan konsep dalam buku pelajaran, untuk itu penting halnya memberikan buku pelajaran yang baik dan benar kepada siswa. Yang terakhir, bisa juga terjadi karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi tidak sesuai. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, khususnya pada materi operasi aljabar, dapat diketahui dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mendeteksi letak kesulitannya. Aspek yang ketiga yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh para ahli seperti Herutomo pada tahun 2017, Herutomo dan Saputra pada tahun 2014, serta Fitri pada tahun 2018. Secara umum, cara mengatasi miskonsepsi yang dialami oleh siswa dengan mengidentifikasi penyebabnya. Setelah diketahui, lalu gunakanlah strategi pembelajaran berupa metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Serta identifikasi penyebabnya bisa dengan berbagai cara, seperti membuat soal yang beragam tentang materi operasi aljabar, dan penyebab miskonsepsi bukan hanya dari siswa saja, namun faktor lain juga berpengaruh, seperti dari guru yang kurang kreatif dalam pemilihan strategi pembelajaran. Bahkan bisa juga dari bahan ajar berupa buku yang dipelajari terdapat kesalahan cetak. Oleh karena itu, penting bagi guru sebagai pendidik untuk mempersiapkan segala aspek yang diperlukan. Tentunya kemampuan komunikasi atau interaksi yang baik kepada siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menyesuaikan keadaan yang sedang dialami. Terlebih lagi dalam pemahaman materi yang di dalamnya mendefinisikan suatu konsep. Bahasan yang kelima yaitu tentang desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang akan mendeskripsikan mengenai penyebab-penyebab terjadinya miskonsepsi yang sering dialami oleh siswa. Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif didasarkan pada definisinya, yaitu sebuah metode dalam penelitian yang meliputi angka. Lalu data-data yang dihasilkan dari pernyataan tersebut berupa bilangan seperti skor, tingkat, atau frekuensi. Untuk mengetahui adanya pengaruh antar variabel serta untuk menjawab hipotesis penelitian yang bersifat spesifik melalui analisis statistika, seperti yang diungkapkan oleh Creswell dalam ALSA 2003. Penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitiannya menggunakan data numerik dan tidak berbicara mengenai hubungan sebab akibat serta prediksi dari suatu variabel. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir atau yang keenam, yaitu tentang metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses pengukuran dengan instrumen pengumpulan datanya berupa skala miskonsepsi dan tes berupa soal matematika materi operasi aljabar. Objek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bekasi pada tahun 2019-2020 yang berjumlah 422 siswa dari total 11 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi yang dianggap homogen. Karena jumlah populasi sebanyak 422, maka diambil sebuah sampel 25% sehingga didapat 84 sampai 106 siswa sebagai sampelnya. Dengan begitu diambillah 3 kelas, yaitu kelas 7A berjumlah 32 siswa, kelas 7B berjumlah 34 siswa, dan kelas 7C berjumlah 35 siswa, sehingga jumlah sampel sebanyak 101 siswa. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Itulah dia presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.